Sepanjang tahun 2022 Polres Pringsewu tangani 212 kasus kriminalitas. Pringsewu, jejak kasus info. Polres Pringsewu Polda Lampung menangani 212 tindak kejahatan kriminal sepanjang tahun 2022. Dari 212 kasus kriminal yang terjadi di bumi Jejama Secancanan ini, 171 kasus sudah terungkap. Kapolres Pringsewu, AKBP Rio Cahyowidi dalam konferensi pers di Mapolres setempat membenarkan jika terdapat 212 tindak kriminal di wilayah hukumnya. Dari Januari hingga Desember tahun 2022 ini terdapat 212 kasus kriminal dan yang sudah terselesaikan 171 kasus, kata Rio, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 247 kasus, kata Rio, maka di tahun 2022 ini terjadi penurunan angka kriminalitas sebesar 13%. Artinya tugas kepolisian di bidang preemptif dan preventif sudah berjalan dengan baik sehingga berkorelasi dengan penurunan tindak pidana itu, ungkapnya. Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Febo Adigo Mayora Pranata merinci 212 kasus kriminal di Pringsewu Uang terjadi sepanjang tahun 2022 sebagai berikut. 1. Curat 60 kasus, terselesaikan 42 kasus. 2. Curas 4 kasus, terselesaikan 8 kasus, 4 kasus tahun 2021. L3, curanmor 26 kasus, terselesaikan 17 kasus. 4. Pejudian 14 kasus, terselesaikan 14 kasus. 5. Asusila 22 kasus, terselesaikan 15 kasus. 6.86 kasus lain-lain, terselesaikan 75 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, artinya masih ada 45 kasus yang masih perlu diselesaikan pada tahun depan, katanya. Dari berbagai kasus kriminal di Pringsewu, Febo menuturkan, memang yang paling banyak kasus curat, yakni sebanyak 60 kasus. Dari 212 kasus kriminal yang terjadi di Pringsewu ini, lanjut Febo, terdapat 143 tersangka. Dari 143 tersangka itu, 128 adalah laki-laki sementara 6 lainnya tersangka wanita, paparnya. Sementara, terdapat juga 9 tersangka anak-anak dalam kasus kriminal. Febo mengatakan, meski mengalami penurunan kasus kriminal, akan tetapi Febo mengimbau masyarakat di bumi Jejama Secancanan untuk terus waspada dan hati-hati, kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Untuk itu kita harus selalu berhati-hati, pungkasnya. Bambang Hartono, jejak kasus Pringsewu Lampung melaporkan. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini terima kasih sudah hadir di Mapolres. Kita akan sampaikan hasil kinerja kita 1 tahun ini, yaitu di tahun 2022 sampai dengan hari terakhir hari ini di tanggal 31 Desember 2022. Jadi alhamdulillah untuk penyelesaian perkara kita di tahun 2022 ini mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021 jumlah tindak pidananya itu sebanyak 247 dengan penyelesaian 147, di mana persentase penyelesaian adalah 68%. Di tahun 2022 ini kita gas, ya, anggota di lapangan bekerja dengan ekstra keras, dipimpin para kasatnya untuk melaksanakan kegiatan. Untuk di tahun 2022 ini terjadi penurunan tindak pidana. Artinya rekan-rekan yang melakukan fungsi pencegahan sudah melakukan tugasnya dengan baik, melakukan patroli, memberikan himbauan untuk melakukan siskambing dan lain sebagainya. Untuk tahun 2022 ini terjadi 212 tindak pidana dengan penyelesaian sebanyak 171, sehingga penyelesaian ada di angka 80,6%. Alhamdulillah, ini tentunya juga berkat kerja keras kita semua. Tidak bisa personel Polri bergerak sendiri, sedikit banyak pasti banyak bantuan dari rekan-rekan, terutama rekan-rekan awak media yang memberikan informasi tentang kejadian tindak pidana, modus, ataupun mungkin informasi tentang pelaku, sehingga penyelesaian perkara bisa dilaksanakan dengan baik. Kriminalitas pada 2022 ini turun 14% dari tahun 2021. Untuk jenis, kami
bagi menjadi 6 ya. Yang pertama untuk curat terjadi jumlah tindak pidana sebanyak 60 dengan penyelesaian sebanyak 42. Kemudian untuk curas dari 4 kejadian selesai 8. Ini adalah tunggakan atau tunggakan yang ada di tahun yang lalu yang bisa diselesaikan di tahun ini. Kemudian curanmor ada 26 kasus selesai 17. Perjudian ada 14, kesemuanya sudah diselesaikan. Kemudian asusila 22 tindak pidana dengan 15 penyelesaian. Ini tentunya kita masih ada utang, insya Allah akan kita selesaikan di tahun 2020. Luka ringan dengan kerugian material sebesar 143.950.000. Pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 ini sangat menurun. Tentunya ini juga karena ada atensi dari Bapak Kapolri. Tahun 2021 terjadi 2.147 pelanggaran lalu lintas dan di tahun 2022 terjadi 1.233 pelanggaran. Untuk persentasi terjadi penurunan sebanyak 42%. Demikian saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, para awak media yang bisa kami sampaikan hasil kerja kami dalam 1 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan hasil yang positif ini bisa terus didukung oleh rekan-rekan semua sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Terus bersinergi. Kami bangga dengan wartawan Pringsewu. Jadilah keluarga yang baik. Kita bergandengan tangan membangun Pringsewu yang kita cintai dan kita banggakan. Korban dari usia 15 tahun sampai 40 tahun. 15 tahun? 15 sampai 25 tahun. Itu hasil anatomi laka lantas. Dari jumlah laka tersebut memang banyak anak-anak sekolah ya dari usia 15 tahun hingga umur 22 itu mencapai 40%. Jadi kalau korban laka dari umur 15 tahun sampai 40 tahun itu 55%. Namun di usia 15 tahun sampai 25 tahun itu 40% didominasi oleh umur produktif ya, dari anak-anak pelajar, mahasiswa, kemudian anak-anak yang memang putus sekolah namun di rentang usia 15 sampai 20 tahun. Itu untuk korban laka lantas ya. Kalau untuk pelanggaran apakah juga didominasi pelajar, Pak? Pelanggaran ini? Oh, pelanggaran juga didominasi oleh pelajar baik SMP atau SMA. Tapi anak SMP itu banyak yang melakukan pelanggaran. Himbauannya, Pak? Himbauan tentunya kami harapkan kepada seluruh orang tua dan pihak sekolah agar terus mengingatkan supaya ketika sekolah tidak usah menggunakan roda dua karena memang belum waktunya, karena itu sangat rentan ya. Kalau usia itu belum matang untuk dewasa untuk menggunakan jadi perlu sinergi kita bersama dalam mengurangi tingkat kecelakaan atau fatalitas kendaraan lalu lintas supaya kendaraan kita kondusif. Terus ada lagi Bang, upaya ke depan dari Lantas Pringsewu sendiri apa Bang? Artinya untuk menekan atau meminimalisir laka lantas utamanya yang itu dilakukan atau korbannya pelajar Bang? Ya tentunya selama ini kita sudah berjalan, setiap bulan kita sudah melakukan program sosialisasi selain kegiatan sosialisasi undang-undang lalu lintas, itu juga ada kegiatan Dikmas sekolah, dan memang kita bukan hanya menyasar anak-anak SD saja, namun SMP, SMA, kita kuliah, kita masuk ya memberikan edukasi tentang peraturan lalu lintas dan bahaya berkendara jika usianya memang masih di bawah usia dewasa seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Oke.